Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di pertemuan kelima podcast Justip. Jawaban seputar ilmu pendidikan bersama saya Siti Kolmaria dan tim podcast Prodi PG PAUD dan jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya yang ada di rumah. Di podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang stimulasi kreativitas anak. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tema yang berbeda, yaitu mengenal speech delay pada anak. Oke, untuk lebih jelasnya, di podcast hari ini kita akan mendatangkan langsung narasumber yang dimana nanti mereka akan memberikan informasi dan menjawab rasa penasaran teman-teman. Nah, langsung saja kita sambut ada Kak Tri Putriana Eva dan Kak Anissa Lundur Latifah. Selamat datang Kak Eva, Kak Anissa. Halo. Nah, mereka berdua ini adalah narasumber kita pada hari ini yang bernama lengkap Tri Putriana Eva dan Anissa Nur Latifah. Beliau berdua ini merupakan salah satu perwakilan mahasiswa yang mengikuti MBKM Mandiri, yaitu magang di Instansi UPT Layanan Disabilitas dan Assessment Center Kota Pontianak. Gimana kabarnya Kak Eva? Puji Tuhan, baik. Kak Anissa? Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, di sini Kak Eva dan Kak Anissa akan menemani kita sebagai narasumber yang akan membahas mengenai speech delay pada anak. Sebelum membahas mengenai speech delay pada anak, apa sih itu speech delay? Jadi, speech delay merupakan kondisi di mana seorang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan berbicara dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, jadi kalau menurut saya, ketika saya mendengar kata speech delay, yang pertama kali di pikiran saya itu merupakan suatu kondisi keterlambatan berbicara yang dialami oleh anak. Nah, ketika anak ini mengalami keterlambatan bicara atau adanya hambatan perkembangan bahasa. Nah, ini bukan berarti kita diagnosakan bahwa anak ini speech delay ya, tapi kita mengarahkan bahwa anak ini speech delay seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini menurut Kak Eva dan Kak Anissa, apa saja sih gejala umum yang biasa menjadi indikator bahwa seorang anak mengalami speech delay, dan pada usia berapa biasanya orang tua dapat mulai menikmati tanda-tanda speech delay itu? Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam gejala umum dan juga tanda-tanda speech delay nih Kak. Nah, kita sebagai orang tua harus mengetahui dulu tahapan perkembangan bahasa anak. Nah, jadi anak usia 0 sampai 6 bulan itu dia untuk berkomunikasi dia menggunakan menangis. Misalnya nih, ia lapar, ia haus, ataupun ia merasa tidak nyaman dengan dirinya. Nah, dia dengan merespon hal tersebut, dia akan menangis. Dan juga misalnya kita diberikan suatu mainan, kita berikan kepada anak itu mainan yang berbunyi. Misalnya kita berikan mainan tersebut di sebelah kanan anak, maka anak tersebut akan spontan merespon bunyi sumber suara tersebut. Nah, jadi seperti itu saat tahapan anak usia 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya di usia anak 6 sampai 9 bulan, nah di sini anak sudah mulai tahapan babbling. Nah, tahapan babbling di sini seperti misalnya baba baba, papa papa atau mama mama. Nah, jadi tahapan di sini anak sudah bisa melakukan tahapan babbling. Selanjutnya di tahapan anak usia 9 sampai 12 bulan. Nah, di sini anak ketika dipanggil namanya, misalnya dipanggil Ade ataupun namanya Tata, dia sudah bisa merespon dengan senyuman ataupun tertawa seperti itu. Nah, ketika anak usia 12 sampai 24 bulan atau 2 tahun, nah di sini anak sudah bisa berbicara ataupun mengatakan 20 kosakata hingga 50 kosakata. Dan juga anak sudah bisa berbicara dengan 2 kata sekaligus. Misalnya mau makan atau mama mana, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih tahapan perkembangan bahasa anak,
kita lihat di tahapan-tahapan tersebut apakah anak kita sudah mencapai. Misalnya pada usia 0 sampai 6 bulan ini anak belum mencapai tujuannya, maka kita harus waspadai. Dan juga misalnya pada usia 8 bulan anak ini belum bisa babbling, pada tahapan babbling, maka kita harus tetap waspadai. Nah, seperti itu. Apalagi pada anak usia 2 tahun, misalnya anak belum mampu untuk mengucapkan 2 kata sekaligus, maka itu bisa menjadi suatu tanda speech delay gitu, Kak. Jadi sedikit menambahkan jawaban dari Kak Anissa tadi, gejala umum yang terlihat itu kurangnya minat anak untuk berinteraksi sosial dengan sekitarnya. Karena anak mengalami keterbatasan kosakata dan kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, maka dari itu anak juga mengalami kurang tertariknya untuk berinteraksi sosial begitu. Oke, baik. Nah, kira-kira apa aja sih Kak faktor penyebab dari speech delay itu? Apakah faktor lingkungan atau faktor genetik? Baik, adapun faktor yang bisa menjadi penyebab speech delay itu ada faktor gangguan perkembangan bahasa, ada gangguan fisik seperti kelainan pada mulut ataupun lidah, ada juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa anak yang tadi menjadi gangguan speech delay tadi. Nah, jadi selain yang Kak Eva katakan juga, faktor yang bisa menjadi anak speech delay ini adalah screen time yang berlebihan. Nah, jadi anak usia 0 sampai 2 tahun sebaiknya tidak diberikan screen time sama sekali. Karena mengapa? Karena pada usia tersebut dengan diberikannya screen time itu akan menjadi penghambat perkembangan bahasa anak. Nah, tapi ketika anak usia 3 tahun ke atas itu sudah boleh diberikan screen time tapi dengan batasan waktu. Dan juga dengan catatan hal-hal yang diberikan untuk anak, yang dipertonton oleh anak, itu harus hal-hal yang bersifat edukatif, yang bisa membantu perkembangan bahasa anak. Nah, dan itu juga harus diawasi oleh orang tua. Oke, baik. Dan juga di sini menurut Kak Eva dan Kak Anissa, apa saja sih penyebab terjadinya speech delay jika speech delay itu tidak segera ditangani? Oke, banyak sekali ya sebenarnya penyebab dampak dari speech delay ini. Yang pasti ketika speech delay pada anak ini tidak ditangani dengan tepat, maka bisa saja emosional anak tuh akan terganggu. Kenapa? Karena anak tersebut akan bingung untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau kepada orang dewasa. Orang dewasa itu tidak mengerti apa yang dia mau, sehingga hal tersebut akan menyebabkan anak tersebut kayak merasa hal yang dia inginkan itu tidak terpenuhi, sehingga dia bisa nangis atau tantrum. Ya, sedikit menambahkan ya dari Kak Anissa. Jadi, dampak dari speech delay ini berdampak pada setiap aspek perkembangan anak-anak. Salah satunya yaitu aspek perkembangan bahasa. Nah, pada aspek perkembangan bahasa dan dari speech delay itu, anak kekurangan kosakata dan juga anak sulit berekspresi. Nah, karena anak kekurangan kosakata, yang menyebabkan dia sulit mengungkapkan apa yang dia inginkan dan dia merasa kalau di sekitarnya itu tidak memahami apa yang dia inginkan dan anak sulit untuk berekspresi. Oke, baik. Nah, ini juga penting diketahui oleh orang tua yang ada di luar sana. Jika seorang anak ini diagnosis speech delay, langkah yang pertama dilakukan orang tua itu apa saja sih, Kak? Oke, langkah pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika anaknya mengalami speech delay ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua yang pertama kali bisa berkonsultasi dengan para ahli. Misalnya dokter spesialis anak, ahli bicara, ataupun psikolog. Nah, dengan hal tersebut kita bisa meminimalisir terjadinya speech delay. Ataupun
kita bisa melakukan deteksi dini. Nah, dengan hal tersebut, minimalisir terjadinya pada anak. Nah, orang tua juga bisa melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah anak ini mengalami speech delay dan juga mengetahui penyebab apa terjadinya speech delay ini, dan juga untuk penanganannya orang tua juga bisa mengetahui dan bisa melakukan tindakan, misalnya seperti yang Kak Anissa katakan tadi, bisa dengan terapi bicara, dan juga bisa berkonsultasi dengan profesional seperti dokter anak atau ahli perkembangan anak. Oke baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Mitos atau fakta, anak yang lambat bicara mengalami gangguan perkembangan? Jawabannya, Mitos. kenapa tuh Kak? Karena kecepatan perkembangan bahasa setiap anak itu berbeda-beda, dan tidak semua anak yang mengalami terlambat bicara atau mengalami keterlambatan bicara itu mengalami gangguan pada perkembangannya. Gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Mitos atau fakta, anak yang lambat bicara akan mengejar perkembangannya sendiri? Jawabannya, Mitos. Wah, ini mitos semua ya jawabannya. Nah, jadi kenapa mitos? Karena anak yang mengalami keterlambatan bicara itu dia belum bisa, atau itu nggak bakal bisa ngejar kemampuannya sendiri, ngejar bahasanya sendiri. Kenapa? Karena ya untuk berbicara saja biasa anak tuh bingung kan. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus memberikan stimulus pada anak, memberikan dukungan pada anak, gitu. Jadi pertanyaan tadi itu mitos ya Kak? oke baik. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Mitos atau fakta, anak yang lambat bicara tidak akan sukses secara akademik dan sosial? Jawabannya, Mitos. kenapa mitos tuh Kak? Karena apabila penanganan yang diberikan dengan tepat akan berdampak baik pada anak kedepannya, gitu. Mungkin selanjutnya menurut Kak Anissa. Oke, jadi mitos ya itu karena misalnya sejak dini nih kita bisa lihat ya bahwa anak ini mengalami speech delay. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan dokter ataupun kita bisa berikan terapi bicara pada anak. Nah, sehingga anak bisa sukses akademiknya, bisa mencapai akademiknya dengan baik. Apalagi usia anak 0 sampai 6 tahun itu kan masa-masa golden age, di mana berkembang dengan pesat. Ya, jadi kita berikan stimulus pada anak, berikan dukungan pada anak, kita berikan terapi pada anak. Nah, hal tersebut bisa membantu anak untuk mengajar akademiknya, dan jadinya akademiknya akan menjadi lebih baik, begitu kan. Oke, baik. Selesai sudah sesi games kita pada hari ini dan selesai juga acara podcast pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Tri Putrian Eva dan Kak Anissa yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat podcast kita pada hari ini. Dapat disimpulkan di podcast kita kali ini, menurut Kak Eva dan Kak Anissa sudah dijelaskan tadi bahwa speech delay adalah kondisi yang umum terjadi pada beberapa anak dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan Just Tip dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap tonton video selanjutnya yang tidak kalah menarik tentunya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.